Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur, serta selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Jadi, Min mau bahas Saulen episode 243. Buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu channel ini dengan cara subscribe. Sebelum ke videonya, Mimin saranin, biar nontonnya lebih seru, sediain kopi atau teh dan beberapa cemilan. Oke, kalau udah, langsung aja ke videonya. Setelah memasuki altar menuju pewarisan, diperlihatkan Ken Rensu yang akan melanjutkan ujian ke-9-nya untuk menjadi dewa. Seperti yang sudah dijelaskan Dewa Malaikat, ujian yang akan diterimanya ini ialah menyelesaikan 3 halangan yang ada di dalam hatinya. Sebelum sah menjadi dewa, Putri Bibidong tersebut menegakkan kepala dan berbicara dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengecewakan kakeknya, karena sudah membantunya sampai sejauh ini. Bahkan kakeknya tersebut sudah mengorbankan diri untuknya. 既然我已经进入了传承之门，就绝不会放弃。无论是为了爷爷的遗愿。 Setelah membulatkan tekadnya untuk menjadi dewa, beberapa saat altar yang diinjaknya seketika mengeluarkan cahaya yang terang, yang berarti ujian ke-9-nya akan segera tiba. Setelah mengetahui ketegaran hati dari pewarisnya, Dewa Malaikat pun menunjukkan diri dan memuji pewarisnya tersebut, sebab Ken Rensu bertekad akan berusaha untuk menyelesaikan ujian ke-9-nya dengan sangat baik dan mewujudkan impian dari kakeknya tersebut. Dewi Malaikat mengingat bahwa pemuja besar merupakan pemuja yang sangat setia. Untuk membalas kesetiaan Qian Doliu, Dewa Malaikat memberikan ingatan atau memori mengenai masa lalu kakeknya, sehingga dapat menjadikan motivasi untuk menambah keyakinannya menjadi dewa serta menjadi orang yang paling kuat di dataran Douluo. 爷爷，Bahkan ingatan cinta segitiga antara dirinya, yaitu Tang Chen, Bosaishi, dan Qian Doliu. Kita semua tahu di mana dulu Tang Chen dan Qian Doliu pernah pergi ke Pulau Dewa Laut dan bertemu dengan Bosaishi. Seperti yang kita tahu juga bahwa Tang Chen maupun Qian Doliu sama-sama menyukai pemuja Dewa Laut tersebut, yaitu Bosaishi. Namun cinta Qian Doliu bertepuk sebelah tangan, dikarenakan Bosaishi telah menyukai Tang Chen dibanding dirinya. Meskipun keduanya saling melakukan duel bareng, namun dapat dikatakan bahwa Qian Doliu tidak dapat mengalahkan ketua sekte Hotian tersebut. Namun, dirinya memiliki keyakinan bahwa suatu saat dari keturunannya dapat mengalahkan ketua sekte Hotian tersebut. Mengetahui rival kakeknya memegang palu Hotian, Ken Rensu menyadari dua kenyataan, yaitu bahwa permusuhan suku malaikat dan sekte Hotian memang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya, dan Qian Doliu memberikan tugas tersebut kepada dirinya untuk membalaskan semua kegagalan dan rasa malu kakeknya terhadap sekte Hotian, terutama Tang Chen dan Tang San. Lalu scene berlanjut. Akhirnya Tang San telah tiba di hutan pertarungan bintang untuk melengkapi cincin palu Hotian miliknya. Dikarenakan palu Hotian sudah memiliki 3 cincin roh, setidaknya Tang San harus memiliki 5 cincin roh lain sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut dan membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk melengkapi cincin ke-9-nya. Tang San berencana untuk menambah cincin roh dengan tipe kekuatan agar memudahkan melatih teknik palu Sumeru yang diwariskan Tang Hao kepadanya. Setelah memasuki hutan lebih dalam, Tang San merasakan aura yang sangat kuat, bahkan membuat hewan tingkat rendah maupun menengah lari berhamburan. Bahkan tidak sedikit hewan roh telah mati akibat aura tersebut. Karena penasaran, Tang San mengaktifkan domain biru perak untuk memeriksanya.
yang membuatnya terkejut bahwa aura tersebut merupakan domain bertipe kegelapan. Terlebih lagi, usia binatang roh tersebut hanya berusia 65.000 sampai 68.000 tahun. Menurutnya, apabila binatang roh sudah mengembangkan domain sendiri di usia yang sangat muda, itu berarti bahwa kekuatannya tidak kuat dan tidak lemah dari Raja Kera Titan dan Banteng Sanca Ungu. Maka dari itu, Tangsan segera mengeluarkan Trisula Dewa Laut untuk menekan domain kegelapan milik monster tersebut. 如此级别就拥有了领域，这是阿罗邪神虎。 Lalu kita diperlihatkan scene di mana memori dari Qian Daoliu yang masih berada di Pulau Dewa Laut, di mana pada saat itu Tang Chen memutuskan untuk meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk memenuhi janjinya kepada Bosaishi untuk menembus tingkat 100 dan menjadi dewa. Walaupun Bosaishi memberi syarat itu hanya untuk menolak Qian Daoliu, namun Tang Chen menganggapnya dengan serius. Pada dasarnya, Tang Chen tidak mengetahui takdir seorang pemuja besar. Namun, Qian Daoliu maupun Bosaishi sangat tahu bahwa seorang pemuja besar hanya cuma mentok di level 99. Sementara Tang Chen sangat berbeda karena tidak terikat dengan siapapun. Hal itu juga yang membuat mereka menjadi iri, karena Tang Chen bisa menjadi seorang Master Roh yang sangat kuat dan bebas melakukan segala suatu hal apapun. Pada awalnya, Qian Daoliu meminta Bosaishi untuk pergi bersama Tang Chen dan melepas takdirnya menjadi seorang pemuja besar. Namun, Bosaishi menegaskan, meskipun aku sangat mencintainya, aku adalah seorang yang paling dekat dengan dewa. Terlebih lagi, dewa telah melindungi kami, sudah sewajarnya kita membalas kebaikan Tuan Dewa Laut. Pembicaraan Bosaishi, Qian Daoliu pun menyadari bahwa alasan Bosaishi tidak memberitahu alasan kepada Tang Chen untuk menjadi seorang pemuja besar dan tidak ingin terikat di jalan para dewa. Namun, Qian Daoliu menegaskan bahwa suatu saat keturunannya mengambil pewarisan menjadi seorang dewa malaikat. Ia berharap keturunannya tidak menjadi semua itu sebagai penderitaan, melainkan tanggung jawab yang tidak akan bisa ia capai seumur hidupnya. Mendengar kata kakeknya itu membuat Qian Rensu menjadi terpukul, karena bukan hanya penderitaan dari kakeknya, namun juga asmaranya yang kandas. Qian Rensu berjanji kepada kakeknya maupun dirinya untuk menjadi seorang dewa dan mengalahkan Tang Chen. Namun bila Tang Chen sudah mati, maka semua keturunannya akan menanggungnya. Oke, cuma sampai sini aja ya pembahasannya. Saya Afimi mengucapkan terima kasih. Bye-bye.